3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah subuh rahimanillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan selalu mentaati segala perintah yang Allah perintahkan kepada kita, dan bersyukur dengan menjauhi segala larangannya. Terlebih-lebih kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketakwaan itulah yang menjadi bekal kita, investasi kita di dunia ini untuk akhirat kita yang kekal abadi. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimanillah, Rasulullah SAW memberikan gambaran, memberikan motivasi, memberikan nasihat bagi kita sebagai umat beliau, umat Rasulullah SAW, yaitu terdapat 3 tempat yang mana yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya tempat, tetapi juga ada waktu-waktu tertentu yang dimana Allah dan Rasulnya memuliakan waktu-waktu itu. Kali ini akan kami bahas tentang 3 tempat itu, 3 daerah, 3 kota yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah kota Mekah Al-Mukarramah. Yang kedua adalah Madinah Al-Munawwarah, dan yang ketiga Palestina, yang terdapat 1 tempat yaitu Masjidil Aqsa. Mungkin 3 tempat itu jauh daripada tempat kita, yaitu di Indonesia saat ini. Namun bukan berarti kita berputus asa akan dapat menuju ke 3 tempat itu, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Di balik ketiga tempat itu, Bapak Ibu jamaah subuh rahimanillah, begitu besar kemuliaan-kemuliaan yang ada di dalam 3 tempat tersebut. Namun sekali lagi kita tidak boleh dan tidak selayaknya untuk kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berputus asa karena mungkin jauhnya, karena mungkin dananya, dan tentu berbagai macam cara kita bisa untuk pergi ke sana. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimanillah, adapun kota Mekah yaitu suatu kota yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan kota Mekah ini merupakan tempat yang sangat gersang. Namun dari kegersangan itulah Allah memuliakan kota ini. Bahkan jutaan, miliaran umat Islam, mereka sangat merindukan kota ini. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 37,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Ya Rabb, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman, sangat gersang. Biwadin ghairi zar'in, inda baitikal muharram, di dekat rumahmu, di dekat Baitullah, yaitu Ka'bah. Rabbana likumis shalah, Rabbana liyuqimus shalah, faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum min thamarati la'allakum yashkurun. Ya Tuhan kami, yang demikian itulah agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, dan mudah-mudahkanlah mereka untuk selalu bersyukur. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, kota Makkah itu berasal dari kata imtakka, yaitu berdesak-desakan, berbondong-bondong, tumpah ruah. Maka kota ini disebut dengan kota yang penuh dengan manusia, yang penuh dengan aktivitas begitu besar. Putaran manusia di dalam saat tawaf. Kemudian Bapak Ibu barangkali yang sudah pergi ke kota Mekah tentu berbeda dengan kota Madinah yang terlihat sejuk, terlihat tentram. Tatkala kita menuju ke kota Mekah, begitu besar ujian-ujian kita. Bahkan secara peradaban, secara kualitas daripada SDM masyarakat yang menengah ke bawah di sana lebih cenderung mereka kurang atau di bawah daripada masyarakat kota Madinah. Dari secara bahasa pun lebih mudah untuk bisa kita berbahasa Arab dengan fasih saat kita berada di kota Madinah, dibandingkan kita berbicara bahasa Arab dengan fasih dengan masyarakat di kota Mekah. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, Makkah dalam Al-Quran disebut dengan Bakkah, bibak kata mubarakan, di dalam surat Ali Imran ayat 96, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubarakan wa hudan lil alamin, yang artinya sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun di bumi ini untuk tempat beribadah dialah manusia pada saat itu adalah Baitullah, yaitu di Bakkah, yaitu di Mekah, yang memiliki keberkahan dan petunjuk bagi seluruh alam. Bapak Ibu jamaah salat rahimakumullah, begitu besar keutamaan-keutamaan di dalam kota Mekah itu sendiri. Allah juga berfirman di dalam surat An-Naml ayat 91, innama umirtu an a'buda rabba hadhil balad alladhi harramaha wa lahu kullu syai' wa umirtu an akuna minal muslimin. Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan negeri ini yaitu Mekah, yang telah menjadikan yang suci dan kepunyaannya lah segala sesuatu, dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Keutamaan kota Mekah diantaranya adalah kota ini merupakan kota yang suci, tanah haram, termasuk juga kota Madinah Munawwarah. Kemudian kota ini aman
daripada segala musibah, segala ketidakbaikan di dalam dunia ini. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 35, wa idz qala Ibrahimu rabbi ja'al hada baladan amina wajnubni wa baniya an na'buda al-asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, ya Rabb, jadikanlah negeri ini, kota Mekah ini, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala. Karena pada saat itu begitu besar, begitu banyak sekali kaum kafir Quraisy untuk mendirikan berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Dan kota Mekah ini merupakan kota yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana sabda beliau, wallahi innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillah illallah walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Demi Allah, engkau kota Makkah ini adalah sebaik-baik bumi Allah, dan bumi Allah yang paling dicintai oleh Allah. Seandainya aku tidak terusir darimu, dan aku tidak akan keluar. Tentu ini merupakan keutamaan daripada kota Mekah. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, kenapa Rasulullah SAW berhijrah dari kota Mekah dan Madinah? Tentu memiliki alasan yang sangat besar, yang sangat agung. Bukan karena tidak memuliakan kota Mekah, tetapi semata-mata beliau berusaha untuk berdakwah di kota Mekah secara secara tersembunyi-sembunyi. Kemudian karena kekuatan kaum Quraisy pada saat itu, maka beliau berhijrah ke kota Madinah. Inilah tadi banyak sekali keutamaan-keutamaan di kota Mekah, karena kota Mekah merupakan kota yang paling aman, yang paling tentram di antara kota-kota yang lain. Semoga Allah memberikan kita kemudahan, kelancaran, kesempatan untuk kita bisa berziarah ke kota Mekah, yang mana insya Allah di lain kesempatan akan kami sampaikan tentang apa saja yang ada di dalam kota Mekah itu. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.